Oke teman, di video kali ini kita bakalan analisis untuk Bitcoin, prospek Bitcoin untuk minggu ini teman ya, mulai dari tanggal 15 sampai 22 yang dimana saat ini kita open aja udah pump sekitar 3% teman ya, padahal ini baru 4 jam open ya. Kemarin kan kita sempat koreksi. Nah, ini ada satu candle pump yang cukup besar untuk Bitcoin. Apakah ini pertanda breakout baru saja dimulai teman untuk Bitcoin ya? Karena selama ini kita selalu kena reject di sini ya, setiap kali kita menyentuh sekitar mendekati 25 lah ya, 24,8 lalu 25 kita selalu terkoreksi sedikit demi sedikit dan baru aja pagi ini kita mengalami breakout. Gue sendiri sudah buka posisi ya dari kemarin-kemarin, opening price 24,4 teman-teman ya, meskipun tadi pagi juga udah sempat 24,2 gitu ya. Cuman at least ya belum menyentuh daerah liquidation price gue yang menurut gue ini kayaknya kemungkinan besar nggak bakalan tersentuh gitu ya di level 22,2. Kalau misalnya tersentuh ya nanti gue akan kembali buka posisi long lagi gitu ya. Jadi ya selalu sediakan modal berkali-kali teman-teman untuk kalian bisa kembali re-entry posisi long ini. Karena posisi long ini kalau buat gue sendiri nanti buat gue biarin hingga bertahun-tahun, mungkin kalau misalnya Bitcoin sampai mencapai level miliaran gitu ya, kita akan lihat nanti profitnya bisa sampai berapa. Bagi kalian yang pengen buka posisi long ataupun short, di sini gue bisa rekomendasiin platform BingX sebagai pilihan gue ya. Karena kalau misalnya kalian bandingkan dengan market yang lain, ini platform nih memiliki fee futures yang paling rendah, teman. Selain itu cocok juga buat pemula karena dia memiliki keunggulan fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Oke teman, di sini kita bakalan bahas tentang recent breakout yang terjadi pada Bitcoin ya. Kita baru aja memulai minggu ini dengan cukup bagus, candle 4 jam pump sekitar 3,57% teman ya. Jadi kita kurang lebih mengalami pump yang mirip dengan tanggal 27 Juli ini ya. Cuman bedanya ini kita pump dengan breakout. Kalau ini kan pump dengan pantulan aja teman, bedanya seperti itu. Nah, di sini gue pengen analisa teman ya. Kalau misalkan Bitcoin memiliki ciri-ciri yang ternyata tuh sama dengan koin ADA yang baru aja kita bahas di video yang lalu teman. Jadi ciri-cirinya apa teman? Ciri-cirinya kita memiliki support yang semakin lama semakin tinggi dengan ya nggak bisa dibilang dipukul rata gitu ya, cuman ya kurang lebih lah teman. Ini kita ambil kasarannya kurang lebih dengan horizontal resist yang mirip gitu ya, yang kalau misalnya kita ukur kan ini horizontal resistnya ada di level 24,8 ya, anggap aja di level 25.000 teman ya, 24,8 sampai 25.000. Jadi kurang lebih resistnya ini mirip-mirip, sebenarnya resistnya juga lebih tinggi ya dibanding sebelum-sebelumnya. Cuman yang pasti adalah supportnya ini semakin lama semakin naik teman. Ini kalian bisa perhatikan ya, supportnya semakin lama semakin naik di sini ya. Ini kasarannya aja lah teman ya. Jadi memang kita sempat break di bawah lalu kita mantul kembali ke atas. Dan saat ini kita ngeliat supportnya semakin lama semakin naik dengan resist yang kurang lebih sama persis teman. Dan baru aja pagi ini kita mengalami breakout. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan di video yang lalu exactly teman ya, gue ada membahas tentang pola ascending triangle ini teman-teman ya, yang dimana pola ini kecenderungannya hasilnya adalah breakout ya sekitar 70%, yang which is ini baru aja kita terjadi kali ini teman-teman ya. Jadi so far setiap kali kita menyentuh resist daerah 25 kita kan selalu kena reject nih teman-teman ya. Contohnya ini kita kena candle shooting star di bagian time frame 4 jam ya, kita langsung ekor ke atas, kita closing di bawah. Yang ini juga kita kena reject, lalu yang ini persis kemarin sore gue ingat dari jam 11 yang sampai 3 sore. Ini kita hampir sempat bisa closing di atas, cuman kita langsung kena reject. Dan ini teman-teman kemungkinan besar ini nanti jam time frame 4 jamnya bakalan jadi dan kita bakalan closing di atas garis krem ini untuk pertama kalinya dengan konfirmasi satu candle hijau yang cukup besar ya, satu candle time frame 4 jam dengan volume yang cukup oke, volume breakout yang cukup oke dalam time frame 4 jamnya. Jadi kemarin gue sempat membahas koin ADA yang, nah kalian perhatikan ya, ini polanya hampir sama persis namanya ascending triangle dengan chance untuk breakout jauh lebih besar sekitar 70%. Dan ini sudah terjadi pada koin ADA dan kita hanya tinggal menunggu ini terjadi pada Bitcoin ya. Momen dimana kita mengalami breakout, di sini kalian perhatikan kita all the way menuju ke mendekati 0,6 lalu kita terkoreksi lagi di sini. Dengan target breakout ya kurang lebih dari segitiga ini teman-teman ya, kita ukur aja ke atas. Jadi kalau misalkan yang satu ini teman-teman ya, untuk Bitcoin kita ukur aja dari sini ke atas. Target untuk Bitcoin sebenarnya ada di level 28.000 US dollar dan ini exactly sama persis teman-teman dengan support area yang ada di bulan Mei ini teman-teman ya. Berulang kali kita menyentuh support dan saat ini kita kan udah sempat breakdown dan saat ini kita bakalan retest teman support sebelumnya yang di bulan Mei ini yang nantinya akan menjadi resist di level 28K ya, 28.000 US dollar untuk Bitcoin. Cuman yang mungkin dalam perjalanan teman ya pastinya kayaknya nggak langsung
satu candle straight up ke level 28, cuman ya paling mirip-mirip ADA seperti ini teman-teman, dimana ya kita pump habis itu kita turun lagi, cuman ya turunnya ya ini ya jadi titik support gitu ya, titik resist yang sebelumnya kita udah breakout, ya ini yang bakal menjadi titik support terkuat. Ini kan dia udah kembali rebound lagi ke atas ini teman-teman ya. Jadi ya let's say aja untuk saat ini misalkan Bitcoin dari sini terbang ke level 20, let's say ke level 25 sampai 26 lah, let's say ya ke level 26, lalu dari level 26 kita retest kembali teman di level 24.8 ini sebagai titik support terkuat, lalu kita flies higher gitu ya menuju ke level 28.000 US dollar. Mungkin ya bakalan zigzag seperti ini, nggak langsung satu candle tiba-tiba naik ke level 28.000 ya, it takes time lah ya. Dari level 17 aja ini ya, kemarin lowest low kita 17 aja, kita naik turun ini cukup berulang kali gitu ya, jadi yang nggak bisa di expect bakalan ada satu candle langsung ngehantam ke 28. Mungkin ya dalam perjalanan kita mengalami naik turun, cuman overall selama kita supportnya semakin lama semakin tinggi teman-teman ya, khususnya di time frame daily teman-teman ya, dari level 17, 18, 19, 27, 21, 22, 23 ya semakin lama semakin tinggi ya, that's okay gitu kalau menurut gue sendiri ya. Kita hanya tinggal menunggu breakout hingga nanti menyentuh daerah resist di sekitaran level 28. Ini kalau misalnya kalian perhatikan dari segi RSI juga, RSI-nya makin lama makin naik teman-teman. RSI support nih makin lama makin naik dan tinggal menunggu terjadinya pola breakout teman-teman ya. Dan sebenarnya kalau misalnya kalian perhatikan V-shape recovery seperti ini ya dari RSI maupun dari candle yang kita lihat ini udah pernah terjadi di tahun 2020. Ini kalian perhatikan juga RSI semakin lama semakin naik di sini ya. Lalu terjadi breakout menuju ke level oversold yang ada di RSI 80 di sini exactly menyentuh level 10.000 baru kita mengalami koreksi. Dan kalau saat ini Bitcoin masih baru berada di RSI 65 teman-teman. Jadi kalau misalkan udah RSI 80 juga mungkin saat itu kita juga udah ngepam sampai level 28 sampai 30.000 US dollar baru nanti kita mengalami koreksi berikutnya. Jadi ya paling itu aja teman-teman ya. Kalau menurut gua buat dia turun balik ke level 27 atau di level 22.5 ini aja menurut gua chance-nya udah jauh lebih rendah teman-teman ya. Menurut gua kemungkinan besarnya kita bakalan breakout menuju ke level 28.000 US dollar. Itu aja teman-teman kalau menurut pendapat pribadi gue. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Ya kita lihat kalau misalkan kita nggak closing di atas teman-teman di level 25 nanti di jam 11 ya, mungkin ya dari jam 11 sampai jam 3 kita bisa confirm di atas gitu. Kita juga nggak tahu, kita tinggal lihat aja dalam beberapa candle 4 jam ke depannya. Itu aja teman-teman dari gue, soal akan riset kalian sendiri lagi sebelum kalian membuka posisi trade apapun atau membeli koin apapun. Dan seperti biasa teman-teman, sampai jumpa di next video.